Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sucirata Naswandi, saya berasal dari kelas 11 IPA 4. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai menolak bentuk pelanggaran HAM. Jadi, sebelum masuk ke materi, kita mesti kenal dulu apa sih HAM itu. Jadi, kita sering dengar kan apa itu HAM, maksudnya kayak sering dengar kata-kata HAM itu apa. Jadi HAM itu adalah singkatan dari hak asasi manusia, yaitu merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh manusia dan itu sudah melekat dari kehidupan manusia sejak mereka lahir, dan itu sudah diberikan dari Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu hak asasi manusia ini tuh tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun sebenarnya. Nah, makanya orang yang melanggar hak asasi manusia tersebut, dia itu bisa mendapatkan hukuman yang berat. Nah, jadi sebenarnya kita ini juga sebenarnya sudah diberikan kayak suatu pesan bahwa sebenarnya status hak yang paling tinggi itu adalah merupakan hak untuk hidup. Nah, hak untuk hidup kenapa? Karena ya dengan kita hidup itu kita bisa menjalankan semua anugerah maupun ujian yang telah diberikan oleh Tuhan, ya kan? Nah, makanya itu orang mesti memanfaatkan sebaik mungkin dalam kehidupannya, tidak boleh disia-siakan. Dan HAM itu sebenarnya juga nggak menyangkut ke benar-benar ke kehidupan seseorang doang gitu, tapi juga menyangkut tentang kayak aktivitas kegiatan yang mereka lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya kayak misalkan mereka berpendapat berhak untuk misalnya tinggal di mana gitu, ya kan? Terus juga misalnya bersekolah, mendapatkan suatu pekerjaan. Nah, misalnya dia punya pekerjaan nih, nggak boleh misalnya sembarangan orang boleh langsung kayak ngambil alih pekerjaannya tersebut, nggak boleh, karena dia juga sudah berhak, sudah berjuang bersikeras untuk mendapatkan posisi tempat kerja tersebut yang telah dia capai oleh usahanya sendiri gitu. Oke. Jadi di sini saya mau memberikan contoh gitu ya. Contoh sederhana aja sih. Kayak gimana sih HAM itu gitu ya kan, maksudnya gini, orang gitu misalkan di sini nih ada orang ya. Jadi dia ini manusia atau makhluk hidup yang sudah diciptakan oleh Tuhan, maka dia juga sangat, bukannya sangat lagi, emang berhak untuk menjalankan kehidupannya gitu. Dan kemudian ada orang lain yang dia itu tidak bisa mengaplikasikan moral-moral atau nilai-nilai yang ada dalam HAM gitu. Jadi dia andai kata buta lah, maaf ya, kata kasarnya itu buta akan kayak HAM. Jadi dia tidak bisa memperlakukan orang lain dengan seharusnya gitu. Jadi misalnya kan di sini ada orang, terus abis itu ada orang yang tidak bermoral atau tidak mengenal yang namanya HAM gitu kan. Jadinya ya udah, dia ketemu orang, dia berlaku seenaknya aja gitu. Jadi dia tidak memikirkan perasaan orang lain bakalan kayak gimana, apakah kelanjutannya ini bakalan bagus atau tidak gitu loh. Dia tidak peduli, yang penting dia hanya ingin mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri, seperti itu. Contoh nih, misalkan ada orang yang gak bermoral, ketemu orang gitu, terus dia kayak ya udah ditindas begitu aja gitu. Kayak ya udah, lu gitu, gue maaf ya. Jadi ya kayak udah nggak peduli lagi dengan sekitarnya. Misalnya itu kalau orang yang emang udah bener-bener dia gak bisa mentoleransi gitu, memberikan toleransi terhadap orang lain. Oke, jadi kita itu sebenarnya diciptakan untuk saling menyayangi, toleransi, menghormati gitu loh. Ya, seandainya meskipun maaf, ada barangkali kita kan pasti kesel sama orang ya. Tapi ya meskipun kita kesel sama orang, kita sebisa mungkin harus bersikap profesional gitu loh.
Jadi ya setidaknya dampaknya itu nggak parah banget lah ya. Nah terus juga kita itu sering dibilang bahwa kalau misalnya kita itu coba untuk perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan dengan orang lain. Jadi ya sebenarnya konsep dari HAM tersebut itu sebenarnya simple. Jadi secara garis besar, HAM itu merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh manusia yang dimana kita harus bisa saling menghargai dan menghormati dari hak masing-masing tersebut. Jadi kita bisa hidup dalam kehidupan yang damai, tidak terganggu gitu loh, saling menjaga satu sama lain. Kan enak ya kalau misalkan kita hidup dalam kerukunan gitu, keharmonisan, juga hidup kita pun tenang, damai, kan gak ada gangguan seperti itu. Jadi simpelnya aja kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita mau diperlakukan. Tentu kita ingin diperlakukan dengan baik dong, ya kan? Seperti itu. Nah, sekarang saya juga ingin membahas sedikit tentang kasus yang, atau bukan kasus ya, kayak pelanggaran HAM yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Yaitu maksudnya HAM yang tingkatnya itu masih terbilang ringan gitu. Jadi HAM yang bisa termasuk level ringan itu ya contohnya kayak misalnya itu bullying, yaitu ya mau bullying secara verbal maupun bullying secara fisik. Nah itu dua-duanya itu juga sudah merenggut HAM seseorang karena orang tersebut disiksa gitu loh, disiksa secara mental maupun fisiknya, karena kan gak bagus untuk keberlangsungan hidupnya mereka gitu loh kalau misalkan dibully ya kan. Jadi mereka itu juga tersiksa loh kayak ketika dibully tersebut ya kan. Kemudian ada misalnya penganiayaan anak gitu ya kan. Misalnya ada orang tua yang dia itu maksudnya kayak mikirnya, oh karena saya sayang sama anak saya jadinya saya harus bertindak seperti ini. Padahal dari konsep pemikirannya tersebut itu terbilang salah. Maksudnya dengan menggunakan segala macam kekerasan yang ada gitu. Ya orang tua mungkin sesekali pakai kekerasan karena ya emang misalnya anaknya tersebut udah kelewat batas ya kan. Jadi orang tua juga tidak bisa toleransi lagi ke anaknya gitu dengan sifat anaknya. Nah jadi mau nggak mau kadang orang tua itu ketelepasan jadi menggunakan kekerasan. Nah tapi lain cerita kalau yang emang misalnya ini kekerasannya itu udah di atas batas toleransi. Jadi orang pun juga menganggap ini itu benar-benar sebuah kekerasan yang sudah tidak normal gitu. Maka harus ditindaklanjuti gitu. Dan yang ngasih deket-deket di sini apalagi ya misalnya kayak misalnya berpendapat. Nah orang misalnya nih dia itu berpendapat tapi tidak dihargai gitu. Ini memang benar-benar secara halus ya misalnya, tapi yang kayak gak kelihatan tapi sebenarnya itu juga ada menyangkut sedikit-sedikit dari hak asasi manusia. Ya contohnya kayak misalnya ada orang dia berpendapat tapi pendapatnya tersebut itu nggak dihargai maupun dihormati gitu loh. Kan kayak kesian ya, dia udah berpendapat, punya ide, ya at least kita terima aja lah gitu, dengerin aja dulu ya, setidaknya dia bisa senang gitu kayak pendapatnya didengar, terus juga dipertimbangkan ulang pendapatnya gitu. Misalkan kayak ada murid berpendapat di kelas, nah seharusnya ya maupun sesama teman, maupun dengan guru gitu ya, itu harus mendengarkan terlebih dahulu apa pendapatnya, kemudian barulah diberi kritik, diberi saran ataupun masukan gitu. Atau misalnya kayak pendapatnya bagus ya silahkan dipuji lah,
Karena dengan begitu orang pun juga bisa senang ya. Kita siapa sih yang nggak senang kalau misalkan pendapatnya itu dipuji, ya kan? Nah jadi kayak gitulah, kita harus bisa benar-benar mentoleransi dari apapun yang keluar dari orang tersebut, kecuali kalau misalkan emang orang itu udah nggak bisa ditoleransi ya, maksudnya kayak sikapnya itu udah kelewatan, sudah misalnya kayak kata sehari-harinya itu kayak rese, menjengkelkan orangnya gitu ya. Kalau kayak gitu ya kita cukup menjauh aja, nggak usah terlalu mendekat. Terus juga kalau misalkan kita dalam keadaan yang terpaksa harus bareng dengan orang tersebut dalam satu kelompok, atau maksudnya bertemu dalam beberapa waktu tertentu, ya sudah, kita mesti terima dan kita juga mesti bersikap profesional. Di situ pun juga kita mesti mempertimbangkan perilaku kita terhadap dia. Jadinya kayak supaya orang tersebut nggak terus menerus kitanya juga nggak terbebani gitu loh, hati kita sama orang tersebut, seperti itu. Jadi tentunya kita pernah dengar yang namanya itu peristiwa kerusuhan pada bulan Mei 1998. Itu termasuk salah satu pelanggaran HAM yang berat. Kenapa? Karena itu memakan korban jiwa yang tentunya tidak sedikit. Itu banyak banget. Dan kasusnya pun itu yang bisa menyebabkan terjadinya kerusuhan tersebut itu bukan hanya satu atau dua penyebab, itu ternyata itu ada banyak banget, dan kejadian apa saja yang terjadi di situ itu ada banyak kan. Contohnya kayak misalkan ada krisis finansial, terus juga yang pemicu utamanya juga ada penembakan mahasiswa Trisakti, berjumlah ada 4 mahasiswa, dan kemudian juga ada peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 sampai 2 pada tahun 98 sampai 99. Dan ya saya tidak bisa menyebutkannya satu-satu secara mendetail, tapi yang kita tahu-tahu aja gitu, yang maksudnya yang pernah kita terdengar familiar gitu ya, secara garis besar yang seperti itu. Jadi pelanggaran HAM yang berat, yang termasuknya berat itu yang melakukan sebuah pelanggaran yang sudah sampai membunuh, atau maksudnya sudah merenggut nyawa orang gitu dari kehidupannya. Jadi orang tersebut tidak bisa menjalankan anugerah yang telah diberikan Tuhan, kecuali kayak misalkan orang tersebut memang sudah melakukan tindak kejahatan yang sangat berat, contohnya kriminal berat ya, seperti itu. Itu mungkin carilah alternatif lain bagaimana caranya supaya kehidupan orang tersebut tidak direnggut, seperti itu. Kayak misalkan ada penggantinya hukuman mati gitu. Itu hukuman mati juga termasuk sensitif, karena juga menyangkut tentang kehidupan manusia yang dipotong secara paksa gitu. Kalau kata kasarnya ya seperti itu. Jadi mungkin ada alternatif lain, seperti kayak misalnya membuat sebuah penjara di pulau terpencil yang akhirnya itu membiarkan si pelaku tersebut itu yang bersalah hanya menghabiskan waktunya di tempat tersebut gitu. Jadi tidak langsung dihukum mati, ya kan? Oke, seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang saatnya saya ingin membahas tentang HAM dari sisi agama Buddha. Jadi HAM itu sudah tentu ada di sudut pandang agama Buddha, karena HAM itu juga merupakan hak yang mutlak, ya kan? Dan yang pernah saya tahu dan saya pernah tonton gitu, jadi Buddha itu juga selalu mengingatkan kepada kita untuk perlakukanlah orang lain dengan setara.
baik itu setara antara gender, baik laki-laki maupun perempuan, atau dari sisi kasta. Jadi Buddha itu pernah berkata untuk menyetarakan semua orang yang ada. Mereka itu karena sama-sama manusia, tidak ada bedanya. Hanya saja karena perbuatan yang mereka pernah lakukan sebelumnya itu yang menyebabkan mereka kondisi kehidupan sekarang itu berbeda-beda. Maksudnya contohnya, jadi ada yang hidupnya nyaman, enak, tenang, ada juga hidupnya yang sengsara, butuh pertolongan, kelaparan terus-menerus, seperti itu. Nah, jadi di keadaan sekarangnya ini, apapun itu, cobalah untuk perlakukan orang lain dengan setara, jangan membeda-bedakan gitu. Ya tingkatan memang ada, tapi itu hanya sebuah status. Tapi dalam apa ya namanya, dalam keberlangsungannya, maksudnya dalam ya pengaplikasiannya, kita itu benar-benar harus sama-sama berbaur satu dengan yang lainnya gitu loh. Jadi jangan saling membedakan. Ada yang misalnya ya, kalau yang di kehidupan sekitar kita itu geng gitu kan, contohnya itu ya terkenal banget lah. Kalau geng-geng kan pasti kayak atau kayak ada di cerita-cerita, itu udah terkenal banget. Kehidupan sehari-hari juga banyak ya kan, kayak misalnya ini yang kelas yang anak-anak keren gitu kan, misalkan anak-anak yang tahu tentang tren ini itu ngerasa paling keren gitu kan, kayak ya mereka paling berkuasa gitu contohnya. Sedangkan di bawahnya gitu dibully, bawahnya dibully, paling bawah dibully gitu ya. Sama aja kayak sistem kasta gitu. Yang kayak pernah saya baca, misalkan contoh cerita-cerita fiksi atau cerita yang diangkat dari kisah nyata, seperti itu loh. Jadi kayak yang kuat lebih berkuasa gitu loh, yang kuat yang menguasai orang-orang gitu. Jadi padahal sebenarnya jangan gunakan kekuatan kalian buat menyakiti orang lain gitu. Akan lebih baik jika orang yang memiliki kekuatan yaitu untuk menolong kekurangan-kekurangan orang lain, sehingga orang lain itu juga ikut dirangkul sama orang yang memiliki kekuatan, sehingga mereka memiliki sebuah kesetaraan antar manusia dalam kehidupannya gitu. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Maaf kalau misalnya kayak ada tunda-tunda katanya gitu. Ya, atau ada kata-kata yang kurang jelas. Dan terima kasih sudah mendengar sampai sini. Dan cukup sekian. Terima kasih.